Yesus apa? Penyaliban ini ada rencana iblis atau rencana Allah Bapa? Rencana iblis. Bisa tunjukkan data-data ayat Alkitabnya, silakan. Oh boleh. Coba Pak Bom buka dulu Yohanes pasal yang ke 8. Baik. Iya, karena Pak Bom bilang mau belajar, makanya saya ajari begitu supaya Ya, ajarin saya aja, nggak apa-apa. supaya tidak semakin banyak orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu rencana Bapa di surga. Penyaliban itu memang rencana daripada iblis. Tapi sekalipun demikian, justru lewat penyaliban itu rahmat Tuhan dinyatakan. Coba silakan. Yohanes 8 ayat berapa? Yohanes pasal yang ke-8. Sudah ketemu? Ayat berapa? Ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-43. Sabar, Wira tolong buka ya. Ayat berapa? 43. Kita mulai dari 42 sampai 44. Aduh. Silakan. Oke, saya baca ya. Ini tafsirannya Edis ya. Saya nggak tafsir. Kita nggak boleh nafsir-nafsir. Apa yang tertulis saja. Silakan. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapa. Kata Yesus kepada mereka, orang-orang Yahudi yang lagi diskusi sama Yesus. Betul. Terus? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak datang menangkap firmanku? Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini menurutmu penafsiranmu, saudara? Tidak. Di situ yang ingin membinasakan Yesus siapa? Iblis. Ya betul. Salah. Jadi Itu kamu penafsiranmu salah, saudaraku. Sebentar, begini pelan-pelan ya. Silakan. Di situ Tuhan kita Yesus sedang berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana ahli-ahli Taurat berusaha untuk membinasakan Yesus, betul? Lanjut aja, kamu ngomong aja. Bukan, saya konfirmasi dulu, betul atau salah? Bagaimana, ulang? Keinginan untuk membinasakan Yesus adalah keinginan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Betul atau salah? Atau keinginan murid-murid? Bukan. Oke. Ahli Taurat, lanjut. Oke, siapakah yang menjadi bapaknya ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu? Iblis. Dan keinginan siapakah itu untuk membinasakan Yesus? Keinginan manusia itu. Ahli Taurat menurut Tuhan Yesus keinginan siapa? Orang ahli Taurat itu. Sekarang saya tanya, free will? Menurut kamu free will atau jangan kemana-mana dulu. Sebentar. Gini, saya mau belajar sama kamu. Saya mau belajar sama kamu. Mengundang saya mau belajar, biar saya ajarin sebentar. Enggak, kamu yang ngajarin saya. Enggak apa-apa. Terus, nanti saya bertanya ya. Jadi ayat itu jelas. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Jadi keinginan untuk menyalibkan Yesus itu adalah keinginan iblis, bukan keinginan Bapa di surga. Bagaimana ada seorang Kristen mengatakan bahwa penyaliban itu keinginan Bapa di surga? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba buka Korintus 1 Korintus 2. Bukan. Sudah? Ayat yang ke-8.
Silakan dibaca. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Mengenal Sebab siapa kalau di situ? tidak ada dari penguasa ini yang dunia ini yang mengenalnya. Iya, Tuhan. mengenal siapanya di itu siapa? Tuhan. Sebentar, saya baca dari atas dulu. Silakan, silakan. Sungguh pun demikian kami dari ayat 6 ya. Sungguh pun demikian kami memberikan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Berarti iblis ya. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya, sebentar, kau diam dulu. Tidak ada dari penguasa ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Iya, jadi yang menyalib Yesus itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Yesus, adalah orang-orang para penguasa yang tidak mengerti hikmat Tuhan. Jadi berarti orang itu orang berdosa bukan? Ya jelas. Oke, orang berdosa ya, orang berdosa ya. Maksud saya begini, saya cuma menyampaikan begini saja Pak Bombo. Keinginan Bapa di surga itu adalah supaya Tuhan Yesus taat menghadapi penyaliban itu. Bukan supaya Bapak itu supaya Bapak ingin bahwa Yesus disalibkan, bukan begitu. Bapak di surga ingin supaya Yesus taat, bahkan menghadapi penyaliban pun dia harus maju, tidak melarikan diri dari penyaliban itu. Sudah? Oke, saya rasa boleh. Pak Bom. Sabar. Jangan kau lari. Saya mau bertanya, jangan kau lari sini, jangan kau buang kincing baru kau lari. Kurang ajar ini Edis, kau jangan begitu. Saya belum bertanya loh. Ini sesat ya. Dengar, ini sesat ya. Saya belum jawab. Edis, kenapa kau takut? Kelihatan kan? Ini iblis. Kalian jangan dukung Edis. Kenapa kau takut? Woi, saya belum bertanya loh. Waduh, parah ini. Kenapa kau lari? Loh, siapa yang bilang ini? Siapa yang bilang jangan begitu Bom? Yang gak setuju dengan Bom naik. Kenapa kau bilang rencana iblis? Kau cuma comot ayat Alkitab. Waduh, ini parah nih ya di sini. Terkait pernyataan Edis, kebetulan temanya juga pas ya. Udah pas dengan sebenarnya gini Bang. Saya itu yang saya mau tanya ke Luga nih, gimana menurut Luga tuh gimana sih dalam sudut pandang titanium gitu? Apakah itu karya iblis atau karya Allah untuk keselamatan itu? Oke Bang, setelah Nabi menjelaskan, tolong diam dulu ya Bang. Santai. Ya. Silakan. Jadi gini ya. Kan manusia itu udah berdosa. Yesus pun yang menyuruh ke bumi kan adalah Bapa, bukan iblis. Ya. Kalau iblis ingin menyalibkan dan membunuh Yesus, iya. Tapi tujuan utama dari Yesus ke dunia memang untuk disalib. Yesus berkata, anak manusia akan mati sesuai dengan yang tertulis. Tiba-tiba Petrus menarik Yesus, menegur, jangan terjadi hal itu kepadamu. Dijauhkan Tuhanlah kiranya penyaliban itu daripadamu. Tapi Yesus menegur Petrus, enyahlah iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Jadi kalau ditanya karya siapa? Ya Allah itu karya penebusan. Ini kan sebenarnya kita ini dijebak oleh Edis. Dijebak. Jadi dia bertanya setengah sehingga kita pun jawabnya setengah. Gitu. Iya, dia nanya setengah. Kalau Edis ngomong maksudnya begini dijelasin dari awal, maka tidak akan terjadi perdebatan. Tapi Edis kan
dia membuat pernyataan setengah sehingga orang pun salah nangkap gitu loh. Jadi sebenarnya dua-duanya tidak ada yang salah. Tetapi yang salah adalah orang yang mancing-mancing. Siapa yang mancing dalam hal ini? Yang mancing si Edis. Edis lah yang membuat keributan ini. Gitu. Entah apa tujuannya, dan pada akhirnya kan dia mengatakan si Bom Bom goblok. Secara kemanusiaan pun si Bom Bom lebih tua. Nggak bisa juga ngomong kayak gitu. Sopan juga jadi orang, ya kan? Jadi menurut saya tetap kembali kepada penglihatannya si Slayer, Edis TV, Bom Bom dan Sopiatul itu kami mendapatkan penglihatan mereka disiksa di neraka akan menuju lautan api. Jadi ketiga manusia ini nggak penting buat kami, dan pembahasannya pun tidak penting, itu pembahasan jebakan aja. Gitu. Ngerti kan? Yang pasti Yesus itu juru selamat kami. Dia disalib untuk menebus dosa. Itu aja sebenarnya yang penting. Gak usah tanya. Itu kan sebenarnya pertanyaannya orang Islam. Dipancing sama Yusuf PI. Edis kejebak. Setelah Edis kejebak, Edis pun mau menjebak. Sama. Karena jebakan dari Yusuf PI. Itu kan sebenarnya dari orang Islam. Kenapa nggak dikasih hadiah kepada orang yang membunuh Yesus? Padahal Yesus sendiri sudah berkata, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ditulis, tapi celakalah orang yang melakukannya. Jadi ini sebenarnya bukan pertanyaan untuk dijawab, karena sang penanya juga memberikan pertanyaan jebakan gitu. Jadi kita fokus saja bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib, mengampuni dosa-dosa umat manusia. Itu aja, titik. Ya. Makanya itulah akibat dari punya Tuhan tiga, jadi bingung kan. Itu akibatnya itu. Makanya janganlah punya Tuhan tiga, tapi dibilang satu. Kalau Bapak sendiri yang menyelamatkan kita, artinya Bapak itu apa? Betul-betul Tuhan yang Maha Pengasih. Dia yang menciptakan, dia yang menebus kita. Sampai sini paham? Tapi kalau Bapak yang menebus kita bukan Bapak, artinya ada tumbal di situ. Iya. Tapi macam heboh sekali ini. Saya tidak dengar ini. Apa itu? Oh. Pak Superlim belum tahu dia, Bang Billy. Kasih tahu dulu Bang Billy dari awal, Bang Billy, jangan loncat-loncat. Jadi pertanyaan Islam dari dulu ya, penyalipan itu apa? Penyalipan itu rancangan siapa? Kalau mereka tanya penebusan itu rancangan siapa, jawabannya Tuhan Yesus. Tapi kalau penyalipan itu adalah apa? Itu berbeda penyalipan dengan penebusan. Karena di dalam penyalipan itu ada penebusan, itu yang benar. Penyalipan itu akal pikiran kejahatan manusia, sedangkan penebusan itu adalah karya Tuhan. Itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Nggak boleh disamakan. Tapi ketika disamakan, terbentur. Terjebak. Kira-kira bagaimana Nabi 28? Paham nggak maksud saya? Paham. Mantap, Rasul. Gas, Rasul. Gas. Jadi gini Pak Superlim, tadi pagi akun besar aku rungkat gara-gara aku salah paham. Aku pikirnya Pak Bom Bom yang bernarasi seperti itu. Ternyata Bang Edis. Terus aku udah kerasukan kan, makanya komalku rungkat, akunku juga kena PL 4 hari. Jadi kalau Pak, tapi paling tidak. Jadi yang bernarasi enggak, ini bukan masalah yang kemarin-kemarin, memang betul kemarin Bang Suma kan bernarasi seperti itu, tapi yang heboh ini kan Bang Edis sama Pak Bom Bom. Ini yang mengeluarkan kata-kata seperti itu Bang Edis atau Pak Bom Bom gitu loh. Makanya saya bilang berapologet itu memperhatikan diksi kata. Penyalipan dan penebusan itu dua hal yang berbeda. Penyalipan itu adalah karya daripada dosa manusia, sedangkan penyalipan itu adalah apa? Cara Tuhan menebus kita. Itu dua hal yang berbeda. Terus yang bernarasi penyaliban itu karya iblis itu siapa? Pak Bom Bom apa Bang Edis? Edis. Oh, terus Pak Bom Bom narasinya apa? Tidak setuju. Dia bilang dari Tuhan. Kan cuma dua, kan nggak Tuhan setan.
Jadi Edis pilih berarti setan, Pak Bom memilih betul Tuhan. aku salah Tapi paham paling tadi tidak, pagi itu. yang pertama di dalam kalau mengatakan bahwa penyalipan itu adalah rancangan setan, itu adalah hal yang tidak bisa dibenarkan dari sudut manapun. Artinya Bom menang satu langkah. Walaupun orang-orang seperti Pak Bom itu kalau debat dengan kita bisa kita apa? Giring mereka bahwa bapamu adalah iblis, pembunuh manusia sejak semula. Jadi begini, memang pada semula itu belum dilakukan pembunuh. Tapi ingat, saya kasih contoh. Persinan itu bukan dengan melakukan, berpikir saja sudah bersinah. Betul Nabi? Nah, Tuhan sebelum dia terjadi penebusan, ternyata di dalam alam pikiran dia itu sudah ada rancangan untuk membunuh anaknya. Jadi, pembunuh yang sejati itu siapa? Bapaknya Tritunggal lah. Terjebak mereka kiri kanan. Makanya kalau mereka itu jangan pernah masuk di komal saya atau ya ada saya, terjebak kiri kanan mereka itu. Makanya orang-orang Tritunggal ini kebingungan, umat-umat kebingungan. Makanya coba buka Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Coba dibaca Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Bagaimana manusia itu? Sehingga karena kejahatan dosa manusia, manusia menciptakan hukuman penyalipan. Jadi kalau penyalipan itu karya manusia. Penyalipan bukan berbicara tentang penebusan. Karena di luar penebusan, penyalipan itu sudah ada. Jadi harus bedakan penyalipan dan penebusan. Ya, apalagi penyalipan di jalan tol ya kan? Mana penebusan itu ya kan? Disalib dia. Di Jadi jalan sebelum tol Tuhan Yesus itu, Persia sudah melakukan, Kartago sudah melakukan, baru Roma. penyalipan di jalan tol. Jadi penyalipan itu adalah cara eksekusi pada saat itu. Itu adalah karya manusia, karya dosa manusia. Tetapi kalau kalau penebusan itu karya Tuhan, harus dibedakan. Setuju nggak kamu Nabi? Diskusi juga bukan hanya dengan jemaat, dengan pendeta pun, Bapak Budi Asali di TikTok ini, dengan pendeta siapapun. Kalau Tritunggal pemahaman, sebab ada tertulis ini merujuk ke perjanjian lama. Dimana kalau ini tentang pembunuhan gembala dan kawanan domba tercerai-berai, kan di sini tadi udah pas. Domba-domba tercerai-berai juga. Nih Zakaria 13 nomor 7. Ini malah kayak aku yang ngajarin Koera. Aku lebih Kristen daripada orang Kristen jadinya. Oke. Untuk memahami itu. Saya udah lihat linknya, pas lanjut abangku. Udah. Besar sekali pun dong salah. Ya udah saya lihat linknya betul. Ya udah. Lanjut. Oke. Jadi kalau di sini ini adalah perintah. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ini perintah, bunuhlah gembala. Apakah Yahweh yang membunuh atau bukan Yahweh yang membunuh? Kan itu yang diperselisihkan. Kalau Edis melihat karena ini perintah bunuhlah gembala, Edis mengatakan ini iblis yang membunuh Yesus. Itu karena di sini Tuhan hanya memerintah. Siapa eksekutornya? Iblis atau Bapak itu sendiri? Nah, ini terkait dengan penggoncangan iman tadi. Nih. Ini penggoncangan iman. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Wahai orang-orang Kristen. Kang Dito. Coba dulu ambil resum daripada Petrus akan menyangkal ini dari 30 sampai 35. Kira-kira kesimpulannya apa? Bukan mengarah ke sana, tapi abang ngambil satu ayat aja coba. Kalimat dari apa itu 30 sampai 35. Satu perikop loh yang abang ambil tadi ayat cuma 31 itu. Coba kira-kira abang ngambilnya gimana coba? Baik. Kesimpulannya. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ada kamu bangkit kan gitu. Kemudian Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sesekali tidak, kata Petrus. Yesus lagi ngomong, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini kan kaitannya dengan kisah cerita penyangkalan Petrus sampai ayam berkokok. Nah, tetapi tidak nyambung dengan ayat 31 yang abang langsung pendingkan. Allah itu membunuh Yesus apa? Ya, dengarkan. Makanya kalau dalam hal kritik teks mengarah kepada konteks. Tapi kalau tentang teologia
Nih, aku di sini Bapak pencipta langit dan bumi, gembala di sini Yesus. Teologia ya, tentang teologia. Yesus. Tapi ini apakah Bapak beneran ini yang akan membunuh Yesus? Persepsi bom-bom, prakarsa pembunuhan terhadap Yesus itu Bapak. Menurut Edis, aku di sini prakarsa pembunuhan kepada gembala Yesus ini iblis gitu loh. Coba kita cek sekarang, kita pindah ke Yohanes 8. Selamat sore semua saudaraku Islam. Yohanes 8. Begini dulu saudara Kristen. Siapa ini? Aku Lura, kau diam dulu, muncungmu masih belum diizin. Karena ini saudaraku Kristen, nggak bisa. Itu karena iblis. Kau diam dulu. Loh, oh, ini mau apa? Kau cuma mau ganggu orang diskusi, ngapain kau naik? Itu memang karya iblis. Gak mungkin lah mati Yesus itu. Ya udah, karya iblis. Karena sudah tahu Tuhan karya iblis itu, makanya ada nubuatan di dalam Ulangan. Ya udah diam dulu kau muncungmu. Ini ngomong belum selesai. Masalahnya bom-bom itu mengatakan bahwa penyaliban itu karya Tuhan, karya Bapa, kehendak Bapa. Yang benar yang mana? Edis apa bom-bom? Saya jelaskan. Iya, enggak dulu. Bom-bom salah berarti. Coba katakan kalau berani kau. Ya udah, biar Pak Elman dulu, Pak Elman. Kau ngatur-ngatur, goblok. Salah mengerti yang diartikan. Kotamu, diam dulu. Ini saya gantian. Ini kan saudara Kristen nggak bisa menjawab juga ini, makanya saya naik dari atas. Belum selesai. Bang Elman, Bang Nyoman, dulu dia masih bernarasi. Nanti dikasih waktu nanti sama Kang Dito. Lanjut Kang Dito. Iya, ini agak lain, baru naik. Nggak salam nanti dulu lah, orang lagi ngomong. Nggak punya adab kok rupanya. Ini aja sama aja dengan adanya. Kau diam dulu bangsat. Dinarasikan di sini. Dengar dulu sama saudara Kristen supaya bisa melanjutkan ini menjelaskan. Ya, yang dinubuatkan Allah sudah tahu kerja iblis ini mau ingin mencelakai utusan. Makanya di dalam Ulangan akan kubangkitkan, itulah nubuatan Allah. Ya, itu teruskanlah saudara Kristen. Itu karya iblis itu nggak mungkin lah mati. Yesus kalau nggak ada berencana, manusianya nggak suka sama Yesus. Diam dulu. Aduh, aku belum selesai nih materiku. Oke, berarti bom-bom penyesat ya. Bom-bom selama ini penyesat ya. Iya, poinnya nanti di sana. Saya harus mengulang lagi nih. Si Nyoman, kau nggak boleh kayak gitu, Pak Nyoman. Lanjut aja, Bang. Kayaknya udah kita terima tadi, Bang. Kang Dito, nggak usah diulang lagi. Udah paham kok. Iya, enggak. Di sini harus aku ulang. Aku akan membunuh gembala di sini. Aku di sini. Siapakah pembunuh manusia sejak semula itu? Nah, kata Yesus kan gitu tuh. Gimana tadi? Yohanes 8. Buka yang lain lagi. Nih, Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis ini juga bapa loh. Ini bapa iblis. Iya, bapa dusta itu. Yang di sini aku akan membunuh gembala. Aku di sini bapa atau bukan bapa? Atau tetap bapa juga? Lalu ini bapa yang mana? Bapa pembunuh yaitu iblis atau bapa pencipta langit dan bumi yang menginginkan membunuh Yesus? Begitu. Saya sedikit saja, kalau mau keras-kerasan suara, energi kita habis, kan gitu. Jadi buat teman-teman Kristen, ini tempatnya kita dialek, diskusi untuk menambah wawasan. Kenapa Edis dan Bom-Bom berselisih tentang hal itu, gitu loh. Bukan tentang kita Islam mau ribut ikut campur, justru kami lebih paham tentang teologi kalian semua. Apalagi saya, itu aja. Saya boleh sombong ya. Oke, lanjut, silakan bantahannya. Silakan Bang Nyoman, sama yang tadi. Saya dengan Kang Dito udah hampir mengarah sama. Kalau ada terbukti kita nggak usah bantah. Bang Nyoman mungkin ada mau klarifikasi dengan pernyataan Kang Dito. Saya baru ini belum nyantol sama sekali.
Tapi kan gini Bang, kalau kita, ini kan bahasa Indonesia ya, mungkin kalau pakai bahasa Yunani mungkin lebih jelas mungkin ya. Nah, kita kan nggak bisa bahasa Yunani. Tapi kalau mengarah di sini, kalau memang salah paham ya sudah, kita nggak bisa menurut iman kita aja toh, pemikiran kita gitu loh. Intinya kita tetap tertuju pada Yesus, kematian Yesus, bangkit pada hari ketiga, 40 hari dia naik ke surga, sudah gitu aja pada akhirnya. Ngomong apa gak jelas diskusi. Jadi nggak usah terlalu diribut-ributkan gitu loh. Kalau saya itu begitu. Jadi kalau saya nih Kang Dito, tentang yang saya apakan belum pas untuk membuat kalimat aku itu sebagai Allah ya, aku akan membunuh gembala. Kayaknya posisi itu nggak bisa diambil hanya ayat 1 itu untuk menjadi seperti itu. Karena judul jelas kok perikopnya tentang Petrus akan menyangkal Yesus. Dan jelas kan tiga kali dia. Bentar dulu. Ini narasumber Muslim pada monitor mungkin Kang Baal. Wah, anak baik ini luar biasa sama Pak Goto, sama Kang Dito. Host, biar diskusi materinya jalan. Iya. Aku lagi ada kelas di Zoom, jadi nggak bisa ikut buka mic masuk ke sana. Iya, saya menyimak Ustaz. Aman. Oh siap, lanjut. Oke. Ya, jadi Kuera kalau tidak berani, karena ini temanya mengangkat, ini Edis ngomong penyaliban karya iblis. Kalau dilihat-lihat, itu saya kira nggak terlalu ini. Kenapa? Itu udah hampir 2000 tahun yang lalu kan, ngapain dibahas-bahas? Karya siapa kek, apa kek? Sekarang udah Tuhan, dia udah kembali kepada tahta kemuliaan. Ngapain dibahas-bahas? Bukan ke sana, bukan ke sana poinnya, Saudara. Poinnya adalah ini dua apa namanya ya? Iya, dua berbeda pengajar di online, ini berbeda pendapat gitu loh. Sebenarnya ya kita nggak kaget, kita tahu bahwa di Kristen itu 65.000 denom itu fakta gitu loh. Iya. Tapi ini kan tentang dua orang yang terkenal nih di apologet Kristen, bahkan sampai Elia Miron pun ikut-ikut. Kemudian kalau saya menanggapi abangku begini, kenapa dibilang Bang Edis, mungkin saya nggak nonton ya. Cuma saya dengar pada Arif, saya nggak jarang nonton Edis ya gini. Kalau mengarah ke sana ada benarnya juga Bang. Contoh, mengarah ke saya ke si Edis ya. Kalau mau mengarah ke pembenarannya gini contoh. Justru berapa kali penghalang-penghalang supaya ini akan terjadi sama beliau. Dia udah tahu, dia akan, ya udah jelas kok dia apa itu. Lukas 24 ayat 7, anak manusia itu harus disalibkan, mati dan bangkit hari ketiga. Udah fakta, udah tertulis. Artinya sempat dihalangi oleh iblis. Pertama, yang masuk kepada Yudas, yang Baal bilang itu dilantiklah begitu-begitu. Bukan, dia murid bagus kok si Yudas, tapi ternyata bisa kena hasut dia gara-gara uang sekeping itu pas mau nangkep kan gitu. Itu pertama. Kedua, masalah si Petrus sendiri, kemanapun akan saya inikan. Wah, bukan gitu. Buktinya ayam berkokok dia menyangkal 3 kali. Artinya Tuhan sudah tahu, ya sudah tahu. Cuman siapa yang menggagalkan ya pasti ini. Buktinya waktu proses ini apa namanya penyalipan kan justru kan dibilang Israel itu iblis. Kenapa? Buktinya warga Israel itu yang bilang, biarlah kami yang menanggung semuanya. Orang Pilatus sudah cuci tangan, nggak ada bukti. Sebenarnya kan nggak boleh orang yang tidak berdosa atau tidak ada salah disalibkan. Ternyata mereka memilih malah sini kan, lepas si Barabas. Karena saking kesannya lihat Yesus, kok dia bisa, kan salah satu yang paling parah kan, bisa 3 hari bait Allah ini runtuh dibangun. Kan bingung kan? Baru dia ngaku Mesias atau pokoknya apalah. Jadi merasa ini pemfitnah, wajar harus dimetongkan gitu. Jadi lepas tangan aja. Yang eksekutor kan tinggal melaksanakan aja. Kenapa? Karena waktu Paskah itu kan ada seperti kita lah, kemerdekaan. Ada beberapa tahanan bebas ini. Tapi karena timingnya pas di Paskah itu, Paskah waktu ini, Paskah itu ada bukan Paskah ya waktu kebangkitan Yesus ya. Paskah posisi bangkit dari keluar dari Israel itu jadi diperingatin. Ada beberapa penjahat-penjahat diampunin salahnya, termasuk ini sisi Barabas itu udah harus masuk kutukan, dia harus disalib, dimetongkan. Ternyata dipilih orang rakyat Yahudi
Ya itulah dia yang dimetongkan Yesus. Jadi yang membunuh Yesus itu bukan Kristen, kan Kristen belum ada di situ. Orang Yahudi karena nggak suka gitu, karena memfitnah ajaran mereka. Lanjut. Ya, kalau dibilang orang Yahudi yang membunuh Yesus, bukannya tadi udah dibahas sama Bang Baal tuh. Salah satu murid itu yang disebut iblis. Tapi itu Bang, saya kurang menerima Bang Baal dilantik dua murid iblis, bukan itu artinya saat genting loh itu udah terakhir itu, karena mata duitan kali siapa Yudas Iskariot itu dia yang bisa dirayu, berarti kan iblis sudah masuk nih. Jangankan tuh sebelum pun disalibkan dia udah diuji di gurun pasir kan, bahwasanya melompat lah gitu, pasti ada malaikat menampu apa. Kalau diikuti berarti udah ikut iblis, berarti kalah sama, berarti ikut dengan si Hawa kan, mau terayu dengan iblis jatuh, jadi nggak jadi kejadian ini. Tapi kan ini udah tertulis di Lukas 24 ayat 7. Anak manusia itu harus disalibkan, mati dan dikuburkan dan akan bangkit hari ketiga. Seandainya tidak hidup, tidak ada kata si Paulus yang di Roma 14 ayat 9 kali ya. Sudah jadi manusia jadi Tuhan, itu aja kok. Tidak ada kata-kata Magdalena, aku melihat bangkit Tuhan, nggak ada. Padahal yang mati itu kan aslinya kan Yesus kan, tapi udah ngomong jadi Tuhan. Kenapa? Mau nyentuh aja nggak bisa. Jangan dulu sentuh aku sebelum aku pulang ke Bapakku. Pasti kan udah kembali kan, udah jadi roh kan. Lanjut. Iya, ini kan dua pemahaman. Kalau yang saya paparkan ternyata Yesus itu tidak ditangkap karena ada bertentangan tuh. Markus tadi 15 nomor 16 dengan Yohanes 7:44. Ini kan berbeda pandangan nih. Yang satu bilang, betul. Kadang-kadang kita nggak bisa samakan antara Yohanes dengan Markus, sama juga bab lain. Kalau samakan, mendingan di merger aja satu kitab semua. Tapi intinya, goalnya itu artinya bukan disamakan atau diserupakan orang lain, bukan. Itu goalnya dia, buktinya ada. Ya sabar dulu, ntar dulu. Ini aku kasih dalil tambahan nih. Ya abang, lanjut. Kalau Yesus kemudian dikatakan menurut Bom nih, ini rencana Tuhan. Ya kan, kalau penyalipan itu rencana Tuhan, maka Tuhan ini yang membunuh Yesus menurut Bom. Kalau menurut Edis, penyalipan ini karya iblis, karena semuanya iblis itu. Iblis awalnya merasuki Yudas, kemudian Imam Hayafas memerintahkan, padahal nggak ada hubungannya sama penyalipan untuk akhirnya dosa waris. Orang Romawi cuman eksekutor. Nah, sementara kalau diukur dari kisah bagaimana Yesus itu bermukjizat banyak sekali. Hampir mustahil kalau Yesus itu tidak dilindungi oleh Tuhannya. Lukas 24 nomor 16. Udah di cross check? Sudah di cross check? Lukas 24 nomor 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Ada apa ini Lukas 24:16 ini? Kenapa di tulisan Lukas, kisah pewarta ini, dia mewartakan Yesus ini dikatakan tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Yesus. Kalau ini dilakukan waktu penangkapan terhadap Yesus, berapa persen Yesus selamat dari penyalipan? Di mana bang itu bang? Lukas 24 nomor 16. Tapi begini ya bang, itu nggak bisa kaitkan karena posisi itu kan Yesus kan menampakkan diri di jalan Emmaus gitu. Jadi perkara itu bisa aja contoh, waktu dia bertemu dengan Adam sama ini Elia, dia kan harus berubah dulu jadi cahaya, makanya muridnya bingung sendiri kan di kemah orang itu. Udah itu balik, tapi kasih tahu jangan sampaikan pada orang jangan sebelum Mesias itu bangkit kembali. Artinya dia itu dikasih sendiri kuasa gitu loh. Tapi kan jelas kan di sini. Poinnya kan jelas. Ya, poin intinya Yesus memiliki mukjizatnya kalau dia itu ini kan di Lukas 24 ayat 16 ini kan Yesus sudah sudah bangkit dari kematian.
Coba dibaca yang benar. Lukas 24:16 itu loh dibaca. Tetapi ada sesuatu menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Maksudnya apa? Loh, makanya ini kan Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Nah, pada hari itu juga dua orang dari Bukan orang Bali, wong Jawa iki. Iya, wong Jawa. Namanya nama Bali. murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang mengalami mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Bagaimana mereka tahu kalau itu Yesus yang ngomong, padahal sudah dikatakan mereka tidak mengenali Dia? Lah ya, kalau tidak mengenal apa Yesus nggak bisa ngomong sama dia? Loh, bagaimana mereka yakin kalau Dia itu Yesus? Loh, bukan dia, oh Yesus bukan. Dia kan tidak tertutup matanya. Tapi Yesus berkata kepada mereka, Yesus ini cerita, berkata, Yesus ini ngomong sama orang dua ini, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Jadi nggak ada yang tahu kalau itu Yesus. Nah, kalau nggak ada yang tahu, kenapa penulis ini tahu? Loh, ya ini penulis kan memberikan narasi, abangku. Gimana sih? Itu belum mau hidup. Ini ceritanya seperti ini, Bang. Aduh. Nanti ada tabrakan dulu. Ngapain itu ditabrak? Kok bisa terjadi ketabrakan? Sudah tabrakan kok ditanya lagi. Makanya dari mana penulis itu tahu kalau Yesus ternyata ngomong seperti itu? Padahal kejadiannya dua orang itu tidak mengenal Yesus, tidak mengenali. Lalu penulis tahu dari lalu tahu inilah kisah yang ditulis penulis, abangku. Jangan dibawa-bawa seolah-olah dihadiri setiap mana Yesus hadir, gak boleh. Nah, ini kan Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Apa yang terjadi? Mereka, apakah itu? Apa yang terjadi? Mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ya, apa yang terjadi? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan di hadapan Allah. Dan di depan Nabi apa Tuhan jadinya? Tapi apa Tuhan jadinya? Di sini disebut Nabi, Bang, yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, Tuhan apa Nabi? Pak Nyoman. Yuk. Jadinya menurut Pak Nyoman baca itu Yesus jadinya apa? Tuhan apa Nabi? Dia adalah seorang nabi. Oh ya udah, bukan Tuhan. Bentar, yang berkuasa. Loh kok sebentar? Koma ini, Bang. Tak bacakan. Boleh kan bacakan? Iya. Dia adalah seorang nabi, yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah. Dia berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah. Tapi belum di ini. Dan di depan seluruh bangsa kami. Dia berkuasa loh, Bang, biarpun nabi. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan di kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya lagi. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup.
Mayatnya kemana itu? Orang hidup gini bang, dia menampakkan diri sama orang-orang ini, bangkit dari kubur. Nah sudah ini, makanya dibaca semua bang, satu perikop biar tahu ceritanya. Iya, yang mengetahui dia bangkit dari kubur siapa? Loh, ini tadi, aduh, makanya bang dibaca dengan satu ini diperdebatkan, satu ayat diperdebatkan, jangan. Loh, ya harus begitu. Ini terjemahan apa aslinya? Enggak. Nah, ya ini kan ada ceritanya. Dia bangkit dari kubur siapa? Saya baca ya. Baca lagi. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Wah, di mana itu tulisannya mereka melihat malaikat? Bukannya malaikat tidak bisa dilihat?